Karena apa? Karena yang namanya dunia dalam ruangan kelas itu ya hanya sebatas itu aja, sekitar ya hanya kertas ujian aja gitu. Materi-materi diulang-ulang aja. Jadi tidak ada hubungannya kesuksesan kita ya, dengan hasil kertas ujian. Karena itu hanya sebatas ya nilai gitu. Kita kan akan dilihat oleh masyarakat kemampuan kita nanti di lapangan itu seperti apa. Diri kita ya Pak ya. Diri kita yang dilihat. Bukan kertas ujian. Benar. Ya ini deh, ini kejadian Bung. Saya pernah punya staff gitu ya. Dia lulusan salah satu universitas negeri yang ngetop deh di Indonesia. Nah, ketika saya meng-hire dia, saya sudah berbangga hati dong. Wah ini saya bakal punya nih, misalnya staff yang luar biasa nih. Lulusan ini kampus ngetop gitu kan. Pas kerja, karena saya di dunia pendidikan ya. Ini murid saya laporan sama orang tuanya. Dia nggak suka caranya si gurunya ini ngajar. Karena apa? Karena si gurunya ngajar ini itu jarang untuk memberikan motivasi gitu kepada dirinya. Bagaimana misalnya ketika kamu menghadapi pelajaran yang sulit itu, kamu harus menghadapinya dengan tenang, nak. Misalnya seperti itu. Jadi inilah memberi sesuatu semangat lah pada si anak. Ini malah kayak mengecilkan si anak. Itu staf pengajar yang Bapak tadi banggakan itu. Iya. Nah, kamu kayak gini aja nggak bisa, nak. Gimana nanti kamu mau lulus, nak? Ngeri banget. Iya. Nah, di sini akhirnya saya kaget. Dia ngomong kayak gitu sama kamu? Iya, Pak. Waduh. Akhirnya orang tuanya jadi kayak tersinggung kan? Iya. Saya bilang ke si guru saya itu, kamu benar ngomong kayak begini? Benar, Pak. Karena saya ingin memberikan motivasi. Caranya itu gak ada yang lain. Waduh, padahal dia tuh alumni guru bimbel, Bung. Dia juga pernah ngajar di bimbel. Saya pikir orang yang sudah kuliah di kampus yang ngetop dan memiliki jam terbang seharusnya berbeda lah dengan orang-orang yang tidak memiliki pengalaman seperti dia gitu. Ternyata kok lebih parah. Nah, di sini akhirnya saya melihat, waduh, ini gimana nasib anak-anak saya yang lain kalau diajarin sama dia. Nah, tetapi ada beda cerita juga nih, Bung. Saya meng-hire seorang guru yang background-nya itu sama sekali nggak ada hubungannya sama dunia pendidikan. Iya. Dia lulusan dari Fakultas Manajemen. Terus sekalinya ngajar, dia ngajar anak yang berkebutuhan khusus. Tanpa saya ngasih tahu dulu ke si guru itu, dia akan menghadapi siapa. Dijebak dong dia. Iya, saya waktu itu kan ya karena baru pertama kali masuk ke dunia pendidikan, jadi saya belum paham lah bagaimana caranya gitu ya, misalnya beradaptasi dengan anak-anak didik kita gitu. Ya sudah, saya taunya dia melamar sebagai seorang guru, ya saya pikir ya sudah, dia sudah tahu kan tanggung jawabnya. Iya, konsekuensinya apa ya udah. Saya terjunkan langsung gitu. Dan yang saya heran ya, saya dapat testimoni dari orang tuanya si anak itu. Guru Bapak luar biasa, Pak. Loh, bisa kebalik gitu ya, Pak ya? Nah itu. Antara yang berpengalaman sama yang nggak berpengalaman. Beneran. Iya. Saya dibilang, Pak, ini guru Bapak ini luar biasa nih, Pak. Anak saya ini jarang loh mau nurut sama orang baru. Dia kalau ngeliat gitu ya, gurunya nggak asik, dia langsung mogok, nggak mau belajar. Tapi sama guru Bapak, hari pertama ini baru ngajar, itu udah beda gitu. Jadi kayak suasananya tuh kayak suasana kakak sama adik gitu. Jadi banyak ketawanya, terus banyak ininya lah, istilahnya hal-hal yang dibicarakan gitu. Meskipun di luar materi pelajaran, tapi saya lihat anak saya ini kok seneng banget gitu, bahagia banget. Sampai saya panggil tuh gue dapet testimoni dari orang tua si anak. Lu ngapain aja tuh?
Kok sampai dapet ini ujian kayak begitu? Tapi pertama gini dulu Pak, saya nggak suka cara Bapak. Bapak nggak bilang Pak, anak didik kita ini berkebutuhan khusus. Terus saya bilang, ya kan biar kamu ini apa namanya bisa beradaptasi. Ya nggak gitu juga kali Pak, Bapak saya ngomong gitu. Ya maaf. Saya nggak ngulangin lagi deh gitu kan. Tapi kok kamu bisa bagus gitu sih ngajarnya? Ya gini Pak, saya sebenarnya masuk ke Fakultas Manajemen waktu dulu saya kuliah, itu saya salah jurusan Pak. Karena saya diminta sama orang tua saya kuliah manajemen. Ya sudah, saya jalanin aja gitu ya. Terus kamu sendiri memang nggak suka di manajemen? Ya enggak lah Pak. Saya sebenarnya pengen jadi seorang guru. Cuman orang tua saya bilang, kamu mau jadi guru, mau bagaimana masa depan kamu? Ya sudah, orang tua saya nyuruh, udah deh kuliah yang ini aja lah, yang pasti-pasti aja. Jadi yang pasti-pasti aja menurut orang tuanya kuliah manajemen. Iya gitu. Ternyata nggak pasti juga gitu. Dia juga cerita sama saya sebelum jadi guru, dia udah beberapa kali kerja di berbagai ragam bidang pekerjaan. Manajemen. Nggak ada hubungannya sama nggak ada hubungannya sama sekali. tapi, Kirain di manajemen juga nggak ya? Enggak. Dia hanya sekedar misalnya kerja di restoran lah, jadi waiter lah, kayak gitu. Iya. Terus akhirnya dia pindah-pindah pekerjaan. Nah, terus pas dia kebetulan melihat ada lowongan kerjaan gitu ya di koran, dia melihat saya buka lowongan di dunia pendidikan, ya udah dia coba ngelamar. Nah, kebetulan keterima karena waktu itu kan saya jujur aja, semua orang saya terima. Saya nggak peduli sama background pendidikannya. Yang penting saya tanya, kamu benar mau jadi guru? Iya Pak, benar saya mau jadi guru. Kamu suka memang sama anak-anak? Iya saya suka Pak. Ya udah itu saja. Cukup ya? Cukup. Betul. Saya nggak nanya IPK-nya berapa. Saya nggak nanya, soalnya saya udah trauma gitu. Iya. Dulu saya punya pengalaman dengan orang yang saya pikir bakalan sukses mengajar, kok malahan membuat murid saya jadinya emosi gitu. Iya, jadi trauma juga. Gitu. Dan akhirnya sudah, mulai semenjak itu saya terima guru bukan dikarenakan CV-nya, tapi interview di awal. Iya. Lebih ini ya, lebih akurat Pak ya. Benar. Dibanding hanya lihat sekertas lembar. Iya. IPK lagi. Kadang itu bisa dipoles gitu. Iya. Maunya isi penerima kerja apa ya udah diikuti. Tetapi kalau saya nggak mau dibodohin kedua kalinya, yang saya interview first impression gimana? Nah ternyata orang-orang yang first impressionnya itu udah tepat, kebanyakan kesannya jadi lancar, Bung. Iya. Nah, tetapi kalau first impressionnya saya udah bermasalah, udah kesananya pasti bermasalah. Lebih bermasalah. Nah ini Gung, jadi menurut saya janganlah kita mendewa-dewakan IPK. Karena ketika kita berlebihan ya, apalagi genrenya kita berbicara IPK, maka ya siap-siap saja gitu, kita bakalan kecewa nantinya. Karena IPK itu hanya di selembar kertas. Dan kehidupan itu ya lebih berwarna gitu, hanya mengandalkan selembar kertas. Maka fokus saja Gung terhadap bidang yang memang kita cintai. Karena kadang kita juga kuliah itu bukan karena dilandasi kita tahu kita mau melangkah kemana gitu. Iya, cuma dilandasi orang tuanya nyuruh kuliah. Iya, hanya sekedar ikut-ikutan gitu. Apalagi itu, Pak. Dan akhirnya kita udah salah misalnya jurusan, kita dituntut IPK tinggi, double aja. Sengsaranya kita gitu. Maka karena itu, Bung, ayo kita pikirkan gitu bahwa hidup itu bukan hanya sebatas IPK, tapi kehidupan itu ketika kita tahu kita mau melangkah kemana arahnya. Oke, terima kasih Pak Doni. Sama-sama. Sharing-sharingnya pada siang hari ini, dan sampai jumpa di Beyond the Kisah selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.